Melanjutkan part sebelumnya, setelah berhasil bungkus naga legendaris, Yuya, Yuti, dan Kaori kembali ke bumi bersama dengan Draco dan Knight. Setelah kepergian Kaori, Draco bercerita tentang masa lalunya dengan Sage. Ia tidak menyangka aura Sage ada di tubuh Yuya saat di lembah. Awalnya, Draco menganggap itu adalah teman lamanya, tapi ternyata anak baru yang mewarisi kekuatan Sage. Keesokan harinya, sesuai janji Kaori, bahwa Yuti akan satu sekolah dengan Yuya tapi versi SMP. Yuti masuk ke kelas barunya dan membawa kabar heboh bagi para laki-laki. Sebab si Yuti ini dilihat-lihat seperti bule yang terlalu kawaii. Setelah sesi perkenalan selesai, Yuti menerima jam pelajaran basket. Yuti tidak tahu apa itu basket, meskipun Kaori sudah memberitahukannya. Sehingga teman kelas Yuti, yaitu Natsuki, mengajarinya cara bermain basket. Tapi bukannya Yuti hanya terdiam, malahan merasa Yuti perlu selalu mencetak 3 angka dari mereka berdua kembali ke kelas. Melihat cuan di depan mata, di perjalanan Yuti melihat ke arah berusaha merekrut Yuti. Natsuki bertanya dari klub panahan, apakah kamu mau ikut klub basket? Bengong melihat Yuti berlari klub di sini sudah masuk tingkat nasional. Scene berpindah. Di kelas Yuya sempat heboh karena melihat Yuti menemui Yuya. Yuti berkata, "Yuya, kenapa nggak boleh bawa busur? Padahal di sekolah ada busur." Yuya yang mengerti maksud dari Yuti, ia pun menjawab, "Kau ingin ikut klub busur? Ikut aja." Mendengar jawaban oke, Yuti pergi dengan wajah happy. Kaede dan teman lainnya menghampiri Yuya dan bertanya, "Itu murid pindahan kan? Apa hubunganmu dengannya?" Yuya menjelaskan secara singkat bahwa Yuti adalah anak adopsi dari suami yang merawat dirinya. Singkat cerita, Yuti berada di klub panahan bersama Haruna, teman kelasnya yang ikut klub panah. Haruna sudah menjelaskan pada pelatih tentang Yuti, tapi ketika pelatih mau mengajari Yuti soal busur, Yuti menolaknya. Ia pun mengambil busur dan menembakkan ke arah target. Para senpai dan pelatih menganggap Yuti tak mampu melakukannya. Tapi setelah melihat hal yang tak logis, mereka semua terdiam. Semua anak panah yang dilancarkan Yuti selalu mengenai target yang sama, alias anak panah yang ditembakkan di awal hancur oleh anak panah kedua dan seterusnya. Yuti pun menjadi viral di kalangan anak SMP. Seminggu telah berlalu, kehidupan sekolah pun normal baik Yuya maupun Yuti. Ketika di hari Minggu, Yuti mengajari Yuya cara memanah. Akan tetapi, tiba-tiba sebelum latihan, tubuh Yuti mengeluarkan aura hitam dan berbentuk tubuh yang sama dengan Yuti dengan rambut hitam dan mata merah. Seketika Yuti pingsan. Yuti KW berkata, "Aku sudah bosan berada di tubuh anak ini. Aku harus cari orang lain." Yuya bertanya, "Apa-apaan kau ini?" Yuti KW menjawab, "Aku adalah energi jahat, tapi karena akhir-akhir ini anak ini mulai berbuat baik, jadi aku tidak bisa mengumpulkan kekuatanku lagi. Jadi, kuputuskan untuk pergi dari anak ini." Yuti KW menyerang ke arah Yuya. Beruntung dengan skill Sanctuary milik Akatsuki, mereka pun selamat. Yuti KW pergi mencari tubuh barunya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa MC di anime ini MC naif, Yuya pun berkata, "Aku harus menghentikannya." Singkat cerita, sebelum Yuti KW menemukan tubuh barunya, Yuya dengan sukarela menawarkan tubuhnya supaya tidak ada orang lain yang merasakan sakit seperti Yuti. Yuti KW berkata, "Hahaha, kau ingin menyegel kekuatanku di tubuhmu? Dasar mimpi." Seketika, tubuh Yuya dilahap habis oleh energi hitam jahat. Naik dan Akatsuki bertanya, "Kau tidak apa-apa? Versi hewan ya guys?" Yuya menjawab, "Aku baik-baik saja." Di dalam tubuh Yuya, Yuti KW yang awalnya ingin menggunakan kekuatan Yuya untuk berbuat jahat, tapi naas, Yuya tak punya satupun niat jahat selama hidupnya, alias the true holy humanity. Akibatnya, Yuti KW terjebak di dalam tubuh Yuya. Draco pun mendatangi Yuya ke isekai setelah menyantap ramen. Draco bertanya, "Heh, bau energi jahat di tubuhmu, Little Mouse." Yuya menjelaskan semuanya yang terjadi. Draco berkata, "Kau bisa menggunakan kekuatan itu, Little Mouse." Draco pun pergi. Yuti KW terkejut melihat naga legendaris yang terbilang dongeng ternyata beneran ada.
Siapa kau sebenarnya?" mengarah ke Yuya. Singkat cerita, Master Kelinci datang menemui Yuya. Ia awalnya waspada dengan energi jahat di tubuh Yuya, tapi setelah Yuti menjelaskan semuanya, Master Kelinci pun menerima keadaan tersebut dan kemudian pergi. Scene berpindah pada pertarungan Master Tinju versus Master Kapak yang dimenangkan Master Tinju. Seperti halnya dengan Yuti, murid dari Master Panah. Master Tinju juga tertelan dengan kekuatan jahat. Ia pun mulai berburu pada orang yang mempunyai gelar yang sama dengannya. Beberapa hari telah berlalu setelah kekalahan Master Kapak. Kini Master Tinju berhasil menemukan keberadaan Master Tendangan, yaitu gurunya Yuya, si kelinci. Di waktu yang bersamaan, setelah selesai latihan dengan Yuti, berharap Yuya bisa menggunakan kekuatan jahat seperti yang dikatakan Draco. Kekuatan jahat, kini kita panggil saja Shadow. Nah, Shadow berkata, "Mana mungkin bisa, hatimu aja murni, tak punya niat jahat." Yuya menjawab, "Jadi aku tidak bisa menggunakan kekuatanmu." Shadow membalasnya, "Tak usah dipikirkan, aku mengerti kenapa kau begitu murni setelah melihat dunia di bumi. Yang dimaksud di sini itu kalau berbuat jahat bakal ditangkap polisi. Nah, hidup susah, makanya Shadow mengira hal itu buat Yuya baik hati." Kita lanjut. Ketika asik istirahat di rumah Isekai, tiba-tiba mereka semua mendengar suara dentuman dahsyat yang bahkan energinya sampai ke rumah. Yuti bergegas mengikuti suara sumber tersebut. Yuya yang ingin memberitahukan bahwa di rumah lebih aman karena ada penghalang milik Sake, tak sempat karena kecepatan berlari Yuti sangat cepat. Mau tak mau, Yuya pun menyusulnya. Singkat cerita, mereka sampai di suara sumber tersebut dan melihat area hutan sekitar porak-poranda. Mereka melihat seorang pemuda badan besar mencekik seekor kelinci, yang ternyata itu adalah Master Kelinci. Pria ini bernama Gilbert, berkata, "Cih, cuma segini aja kekuatanmu, Master Tendangan. Jangan bercanda." Gilbert membuang kelinci dan menginjaknya. "Yuya, Sensei!" Kelinci, "Pergi dari sini!" Yuti, Nak dan Akatsuki, mereka bertiga keringat dingin. Gilbert, "Hei, bukannya mereka muridmu?" "Aku punya ide bagus. Bagaimana Master Tendangan mokat karena tendangan? Itu pasti lelucon yang bagus." Di sisi lain, Yuya ingin sekali menolong gurunya, tapi tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Tapi ya namanya MC naif plus seiyunya Kiritot, kalau Tomodachi diganggu pasti auto ngamuk. Shadow pun berkata, ini dia yang aku tunggu-tunggu." Untuk pertama kalinya hati Yuya tak murni putih seperti biasanya. Shadow yang berada di hati Yuya melihat sekitar bahwa hati Yuya mulai gelap gulita. Shadow tidak pernah menemukan orang yang hatinya gelap gulita. Rata-rata gelap ataupun redup. Shadow berkata, "Untuk pertama kalinya aku melihat kejadian seperti ini. Aku akan meminjamkan kekuatanku padamu. Akan sangat disayangkan jika orang sepertimu mokat duluan. Belum lagi naga legendaris di pihakmu. Kamu pasti bukan orang biasa. Ayo ajar orang itu habis-habisan." Seperti biasa, jika masuk ke pertempuran, Ukawai akan bahas detail. Sebelum Gilbert membunuh kelinci dengan tendangannya, tiba-tiba Yuya berada di antara mereka berdua dan menghentikan tendangan Gilbert dengan tangan kosong. Semua orang yang ada di situ terkejut, bahkan Gilbert pun terkejut karena kakinya tidak bisa ia tarik dari genggaman Yuya. Gilbert pun memutuskan menggunakan pukulannya, tapi Yuya dengan mudah menghindar sambil membawa gurunya ke tempat Yuti DKK. Gilbert berkata, "Menarik juga, hiburlah aku anak muda." Dengan kecepatan super, Gilbert dengan mudahnya berada di hadapan Yuya. Ia melancarkan pukulan yang membuat area sekitar hutan hancur. Tapi tak ada satupun pukulan yang mengenai Yuya. Dikarenakan pukulan tak mempan, Gilbert menggunakan jurus sihir gigitan hiu. Di atas Yuya muncul wajah hiu dengan bentuk sihir. Akan tetapi, Yuya juga melakukan hal yang sama. Ia juga menggunakan sihir gigitan hiu yang lebih kuat. Bahkan punyanya Gilbert hancur setelah menerima serangan Yuya. Gilbert terpaksa menghindarinya. Ia pun terkaget-kaget. Bagaimana bisa?" kata Gilbert. Karena jurus pertama gagal, selanjutnya Gilbert mengeluarkan jurus Breaking Sky Shocker, semacam pukulan gelombang.
Tapi dengan mode jahatnya Yuya, teknik itu pun bisa ia tiru. Alhasil, Gilbert sang master pukulan harus menerima kenyataan kehilangan kedua tangannya. Yuya memberikan item full recovery. Item ini dapat menyembuhkan luka apapun. Satu-satunya item yang ada di dunia tersebut. Bisa didapat di ladang tani rumah isekainya. Seketika, kedua tangan Gilbert tumbuh kembali. Merasa diremehkan, Gilbert mengeluarkan semua kekuatannya. Tapi hasilnya pun sama. Sampai Gilbert mempercayai pepatah bahwa di atas langit masih ada langit. Gilbert pun berlutut. Aku menyerah. Aku tidak ingin bertarung lagi. Apa yang dirasakan Gilbert hampir seperti neraka. Karena setiap bagian tubuhnya hancur, Yuya memberikan item full recovery secara free. Dan dilakukan terus-menerus. Yuya berkata, "Kau ingin melawan yang kuat kan?" Sebelum kehilangan kendali, Yuti menengahi mereka berdua. "Hentikan Yuya." "Minggir," kata Yuya. Yuti menyuruh Akatsuki mengaktifkan skill Sanctuary, berharap Yuya kembali normal. Tapi tak cukup kuat untuk mengembalikan Yuya seperti semula. Di saat yang genting, tiba-tiba Draco muncul dengan entengnya. Ia melemparkan pil yang sama pada Akatsuki. Seketika tubuh Akatsuki menjadi besar. "Draco, cepat pakai skillmu." Dengan tubuh yang besar, skill Sanctuary pun menjadi besar dan membawa kedamaian di hutan Great Demon Realm. Singkat cerita, Yuya kembali normal. Master Kelinci kaget setelah tahu bahwa Draco adalah naga legendaris yang kini menjadi hewan peliharaan Yuya. Master Kelinci masih tidak menyangka bahwa eksistensi di puncak dunia, lebih tepatnya seperti Soul Dragon yang ada di anime Dota Dragon Blood, asal muasal dunia diciptakan. Nah seperti itu, kini jadi pet Yuya. Judul light novelnya aja nge-cheat, ya pasti nge-cheat lah. Kita lanjut. Dari sudut pandang Gilbert, setelah Akatsuki menjadi besar dan mengaktifkan skill Sanctuary, kini Gilbert tak lagi memiliki energi jahat di tubuhnya. Gilbert pun berlari sekuat tenaga karena ia tidak ingin merasakan neraka seperti yang baru saja ia rasakan. Gilbert berkata saat istirahat, "Lain kali akan aku balas kalian semua." "Lain kali," katamu? Tidak ada lain kali. Suara itu keluar dari semak hutan, yaitu Draco. Penampilan Draco mendapat ejekan dari Gilbert. Tapi setelah Draco menunjukkan wujud aslinya, yaitu Elder Dragon, wajah Gilbert seketika berubah menjadi wajah tikus yang ketakutan. "Tidak ada lain waktu buatmu, Little Mouse." Gilbert pun dilahap habis. Draco berkata, "Rasanya tidak enak. Lebih enak masakan Yuya. Karena aku sudah berkontribusi, aku akan minta burger yang katanya enak." Scene berpindah pada tiga sosok misterius yang berada di World Wasteland. Salah satu dari mereka yang memberikan kekuatan jahat pada Master Jinju dan juga Master Bow, yaitu Yuti, kini mulai panik. Karena ia tidak bisa merasakan aura jahat yang ada di tubuh Gilbert maupun Yuti. Sosok jahat satunya berkata, "Mungkin ada orang kuat di luar sana yang membunuh mereka berdua." Kemudian yang satunya lagi berkata dengan nada malas, "Ini cukup menarik. Ada orang kuat di luar sana yang lebih kuat dari kesatria suci Saint." Maksudnya itu kayak Yuti, Kelinci, dan seterusnya. Scene berpindah pada Lexia dan juga Luna. Mereka berdua sedang mengadakan rapat di negara tetangga. Salah satu ajudan negara tetangga sempat mendengar rumor bahwa negara tempat tinggal Lexia ada pria berambut hitam yang bisa menjalin kontrak dengan naga legendaris. Lexia dan Luna sempat terkejut dan memberitahukan bahwa naga legendaris itu hanyalah mitos. Tanpa sengaja Lexia mengagumkan Yuya di hadapan sang ajudan. Luna yang tahu rencana ajudan, ia mencoba menghentikan Lexia. Tapi sang ajudan pun melanjutkan pancingannya. "Oh, apakah benar? Emang hubunganmu sama Yuya ini apa, Tuan Putri?" Lexia menjawab, "Yuya adalah suamiku." Seketika Luna protes, "Hei, Yuya sama bukan suamimu." Yap, pertengkaran pun terjadi. Selang beberapa menit, mereka berdua meminta maaf pada sang ajudan. Sang ajudan yang penasaran dengan Yuya, ia pun menawarkan pada Lexia tentang turnamen bela diri yang akan diadakan di negaranya. "Tuan Putri, apakah Yuya suamimu kuat? Aku rasa lebih kuat Master Pedang yang akan bertarung di sisi kami." Mendengar Yuya diremehkan, Lexia membalasnya, "Ingat ya, Yuyaku lebih kuat dari semua orang yang ikut besok."
Wajah Luna penuh dengan penyesalan karena Putri Lexia termakan jebakan dari ajudan negara tetangga. Sedikit info, negara tetangga itu bukan mitra bisnis bagi negara Lexia. Oke, kan mungkin segini aja untuk vol 5 part 2 and kita lanjut ke vol 6. Sampai jumpa, bye bye.